Nah, proses untuk mengambil inspirasi, mengambil mata air untuk praktik atau praktik bimbingan counseling diambil dari bagaimana Nabi melakukan proses yang bernuansa dengan counseling, kemudian itu menjadi sebuah konsep dan menjadi sebuah panduan praktik yang kita sebut dengan Quranic counseling, karena memang inspirasinya dari Al-Quran. Gini, Quranic counseling, kalau kita hanya mengambil Qurannya, counselingnya dibuang, maka jawabannya adalah semua masalah bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Itu ternyata banyak yang merespon bahwa mereka merasa ada kedamaian, ketenangan, seolah-olah dibawa kepada masa lalu yang entah kapan mereka pernah mendengarkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di episode podcast kali ini di Lentera Konseling. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik dan juga berkaitan erat dengan bidang kami, yaitu bimbingan konseling pendidikan Islam. Tema yang kita akan bahas yaitu mengenai Quranic counseling. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sudah hadir di hadapan kita Bapak Dr. Darstamin, MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Baik. Kalau tidak salah ini sudah pernah ya di episode sebelumnya? Ada ini yang ketiga kali. Ketiga kali? Ya, 3 kali. Langsung saja Ustaz, sudah siap? Silakan. Apa yang ingin ditanyakan? Mungkin dari pertanyaan yang mendasar dulu ya, mengenai sejarah munculnya Quranic counseling dan apa yang melatar belakangi munculnya Quranic counseling itu sendiri. Baik, kalau disebut bahwa ini adalah sebuah disiplin ilmu atau pendekatan ilmiah, sebetulnya tidak bisa disebut bahwa ini punya akar sejarah sejak zaman Nabi, enggak gitu. Tapi ini adalah sebuah proses yang cukup panjang, dalam arti di zaman Nabi nggak ada yang disebut dengan konseling Qurani, tidak ada. Tapi kalau kita mau bagi sejarahnya, ada 3 fase sebetulnya ya. Ya, fase pertama sebut saja itu fase yang disebut dengan fase norma wahyu atau normatif wahyu. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai wahyu yang tahapannya ada 2 kan, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi SAW dalam rentang waktu kenabian 23 tahun kenabian. Lalu masuk fase kedua. Fase kedua itu adalah fase profetik namanya. Fase profetik di mana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat dalam kurun waktu kenabian. Itu fase profetik kan. Jadi Nabi mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada manusia di zamannya. Selama Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat, lalu Al-Quran tetap berlaku. Nah, masa itu kemudian dari zaman ke zaman semua manusia mengambil ibrah, pelajaran dan segala hal dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk kehidupan, termasuk dalam berbagai atau dari kalangan dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, kemudian mengambil mata air ini. Nah, kita semua ya, di dunia pendidikan, dunia psikologi pendidikan dan dunia counseling itu menyerap itu. Nah, proses untuk mengambil inspirasi, mengambil mata air untuk praktik atau praktik bimbingan counseling diambil dari bagaimana Nabi melakukan proses yang bernuansa dengan counseling, kemudian itu menjadi sebuah konsep dan menjadi sebuah panduan praktik yang kita sebut dengan Quranic counseling, karena memang inspirasinya dari Al-Quran. Itu sebetulnya. Bukan di zaman Nabi sudah ada Quran counseling, tidak ada istilah itu. Tapi ada proses yang berjenjang. Ya.
Baik, Ustaz. Kalau dalam praktiknya, bagaimana penerapan Quran konseling dalam proses konseling? Misalnya ada konseling yang datang membawa masalah, apa yang dilakukan konselor? Ya, baik. Tentu kita tidak lantas memberikan respon dengan ayat. Orang terdeteksi tidak sabar, kemudian memberi ayat sabar, tidak ya. Di dalam praktiknya, Quran counseling itu bisa pure dia menggunakan pendekatan yang diambil dari Al-Quran, dan juga bisa kemudian disisipkan atau ditanamkan dalam pendekatan-pendekatan konvensional. Misalnya gini, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, kita ambil surah Yunus, di surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Urutannya gitu. Coba perhatikan. Shifaa'un, mau'izah, ya, mau'izatu, kemudian shifa, dan rahmah. Gitu. Itu bisa diurutan itu. Urutan dalam proses tahapan konseling. Ya. Tapi kalau di ayat lain, di surah Al-Isra ayat 82, beda lagi ayatnya. Al-Nazilun al-Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Nah, gitu. Ada yang dilewat tuh. Ada yang disebut pertama adalah shifa'un dulu. Kalau di ayat yang tadi, di Yunus ayat 57, mau'izah dulu. Mau'izah, shifa, dan rahmah. Dari urutan itu diambil beberapa menginspirasi teknik. Ada teknik untuk tazkiyah, teknik mau'izah, teknik yang diambil urutannya dari urutan syifa, rahmah, hudan, mau'izah gitu ya. Di ayat lain ada yang syifa'un lalu loncat ke hudan. Nah, jadi urutan-urutan ini kemudian menginspirasi sebuah teknik, ya, sebuah model counseling yang merujuk pada Al-Quran. Tapi bukan berarti ini menghilangkan teknik-teknik atau menafikan teknik-teknik konvensional. Tetap teknik konvensional itu digunakan. Tapi juga tidak berarti Al-Quran hanya sebagai sisipan, nah juga. Dan tidak juga Al-Quran sebagai mengkonseling dengan ayat, tidak juga. Begitu. Jadi pendekatan penerapan Al-Quran itu bisa atau diinspirasi dari urutan sebuah ayat, misalnya. Kemudian bisa juga urutan tekniknya, ada teknik yang boleh jadi dari barat, Al-Quran masuk gitu. Bisa sebagai sisipan, pelengkap, atau sesuatu yang memberi warna gitu. Atau yang boleh jadi memang pure itu semua urutannya terinspirasi dari ayat Al-Quran. Terus dalam proses teknik atau metode apa saja yang digunakan dalam Quran konseling? Banyak, ya, dalam Quran konseling itu banyak sekali, dan tidak, atau jangan dibayangkan kan begini ya, ada yang menganggap bahwa Quran konseling itu efek ruqyah, salah, keliru. Keliru. Nah, sempat berpikir seperti itu, Ustaz? Bukan. Jadi tidak identik dengan ruqyah. Ya. Kalau ruqyah itu kan terapeutik yang sifatnya itu lebih ke pada orang yang sudah kehilangan kesadaran gitu. Tapi di dalam proses Quranic counseling, membacakan ayat Quran ada sesinya gitu, tapi tidak menghilangkan proses yang bahasanya counseling, penggalian. Ketika Anda misalnya punya masalah gitu, Anda
konsul kepada saya atau curhat lah tanda petik, kemudian mengatakan saya bingung Ustaz, misal gitu ya, saya benci kepada orang tua saya, atau saya kecewa, saya marah, maka tidak ujug-ujug konselor Qur'ani itu mengatakan sabar ya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah, nggak begitu. Tapi ada eksplorasi apa yang Anda maksud dengan marah gitu. Mengapa Anda begitu marah? Apa makna di balik kemarahan Anda? Kita gali, dieksplor, lalu kita masuk ke transisi ke ayat. Nah, proses transisi ke ayat inilah yang saya kira menjadi bagian dari kekhasan QC atau Quranic Counseling. Jadi tidak ujung-ujung pakai ayat, kemudian orang di masalahnya itu dipalu pakai ayat, enggak begitu. Tapi ayat itu dijadikan sebagai tools untuk membuka masalah, kemudian menerangi klien, menerangi konsul dengan ayat itu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Banyak Ustaz. Oh. Bagaimana menurut Ustaz pandangan masyarakat terhadap Quranic Counseling? Apakah masih ada anggapan bahwa Qurani itu hanya sebatas memberikan nasihat dengan ayat Al-Quran? Ya, kalau mengikuti perjalanan mengembangkan Quranic Counseling, ada yang kelompok yang menerima secara total, memberikan dukungan, ada yang skeptis karena menganggap itu pengajian gitu ya. Tapi ada juga yang ada di pertengahan ya. Pertengahan itu artinya begini, ini para akademisi, para peneliti cenderung ya sudah, ya buktikan bahwa Quranic Counseling ini adalah based on evidence, based on efektifnya itu berbasis pada pembuktian, ada hasil risetnya dan lain sebagainya. Jadi saya kira ada 3 kelompok, paling tidak ada 3 kelompok. Satu yang memang menerima, mendukung, yang kedua skeptis, bisa menolak gitu, sampai pada taraf menolak gitu, bahwa ini bukan konseling tapi pengajian. Yang ketiga yang lebih menunggu pembuktian, jadi artinya menantang kita untuk ya buktikan kalau memang QC efektif, tapi dengan cara-cara yang ilmiah. Saya kira ada 3 kelompok ya. Dan ini dinamis lah. Ini saya kira bagus untuk tidak lantas kita membuat kita putus asa atau malah kita semakin terlalu percaya diri gitu. Enggak juga. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, silakan. Ya, apakah semua masalah psikologis seseorang bisa diselesaikan dengan Quranic Counseling atau harus ada ke siapa dulu? Ya, baik. Gini, Quranic Counseling, kalau kita hanya mengambil Qur'annya, konselingnya dibuang, maka jawabannya adalah semua masalah bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Karena itu janji Allah, itu aksioma dari Allah dalam Al-Quran. Tapi kalau sudah digandingkan dengan Quranic Counseling atau konseling Qurani, maka ini ada batas-batas. Karena ini sedang membangun sebuah sistem ya, sebuah konseptualisasi dari sebuah disiplin ilmu yang di sana ada irisan-irisan dengan keilmuan yang lain. Jadi kalau sudah disebut Quranic Counseling, tentu kita harus membatasi. Ada masalah-masalah yang kemudian tidak serta-merta bahwa QC adalah obat generik bagi semua masalah, tidak juga. Ya, ada batas-batas yang tetap harus dipancangkan bahwa kita juga menghargai ada profesi lain. Tidak kemudian
semua masalah bisa diselesaikan oleh kita. Ada referral kepada psikolog, ada referral kepada psikiater gitu ya. Tapi sekali lagi kalau bicara Qurannya sendiri, berdiri sendiri Quran, semua masalah bisa dengan Al-Quran. Begitu. Karena disiplin ilmu lain juga ada yang tanda petik menyusu gitu ya, mengambil mata airnya dari Al-Quran. Gitu. Saya tahu ada dokter, ada psikiater di Amerika yang proses terapisnya itu menggunakan Al-Quran. Ada Seorang muslim kan? Muslim. Dan pasiennya malah banyak juga yang bukan Muslim. Jadi bisa diterapkan Quranic counseling pada orang kafir, Orang yang belum Muslim ya. Iya. Ya. Kalau pengalaman beberapa praktisi baik di Amerika maupun di India itu ternyata bisa. Menarik ya, menarik ternyata bisa gitu. Kalau Anda mungkin pernah nonton social eksperimen ya, bagaimana orang yang masih belum Muslim pertama kali mendengarkan ayat Al-Quran, perdengarkan ayat Quran, ternyata reaksinya luar biasa. Emang ada yang nggak ada efek apa-apa gitu, tapi kalau Anda coba lakukan yang mengumpulkan respon dari mereka yang pertama kali mendengarkan ayat Quran dari kalangan yang belum Muslim ya, atau kalangan non Muslim, itu ternyata banyak yang merespon bahwa mereka merasa ada kedamaian, ketenangan, seolah-olah dibawa kepada masa lalu yang entah kapan mereka pernah mendengarkan itu gitu. Jadi ada ketenangan gitu. Coba nanti di YouTube kumpulkan semua video yang berkaitan dengan social eksperimen, membaca atau memperdengarkan ayat Quran kepada orang yang belum Islam atau non Islam, itu banyak yang memberikan reaksi atau respon yang positif berupa apa? Ketenangan gitu. Lanjut saya pertanyaan. Terus dalam praktiknya ada surat atau apa saja yang sering digunakan dalam metode Quranic counseling? Iya, kalau perspektifnya tematik ya, kita bisa pilih nih kalau ada ayat tentang kesulitan dan kemudahan, ya tentu Al-Insyirah ayat 5-98 ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi kan tidak ujuk-ujuk kita kalau ada orang sulit kemudian dikasih ayat, tidak begitu gitu. Tapi ayat ini kemudian dicoba untuk didialogkan. Jadi ada dialog tadabbur dialogis tentang ayat itu. Dan tidak juga ujuk-ujuk orang tadi ya diberi ayat, tapi ada digali dulu masalahnya, pengalamannya, perasaannya, makna dalam kehidupan. Kemudian ditarik atau diajak kepada tadabbur ayat. Tapi tadabbur ayatnya direlasikan dengan kehidupan. Misalnya gini ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kita tidak menerjemahkan dalam setiap kesulitan itu ada bersamanya kemudahan, tidak begitu. Tapi kita bertanya kepada klien, kepada konseling, apa yang kesulitan yang selama ini Anda hadapi dan bagaimana Anda memaknai kesulitan-kesulitan itu. Jika boleh saya mengajak Anda berdialog ya dengan Anda dengan ayat Al-Quran atau melalui ayat Al-Quran. Al-Quran memberikan statement atau jaminan, formulan bahwa dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Apa pemahaman Anda atau makna Anda atau pandangan Anda tentang formula yang Allah tawarkan ini? Bahkan diulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Bagaimana? Itu dialog, jadi ada dialognya gitu. Tidak ujuk-ujuk, udahlah
kalem aja dalam seksual ada kemudahan, nggak begitu gitu. Ada proses yang Ada proses dialogis gitu. Jadi tadabbur Qur'annya tidak ujuk-ujuk di palu gitu, dari ayat kan gitu, tapi jadi jembatan dialog. Dan ketika jembatan itu bukan berarti konselor Qur'anik kemudian mengajak klien menyelesaikan dengan ayat itu, tidak. Biarkan konselor atau klien itu yang melewati jembatan itu untuk menyelesaikan masalahnya, bertanggung jawab atas apa yang dia hadapi gitu. Kita hanya mengantarkan, konselor mengantarkan, ada jembatan kehidupan masalah dia kepada Quran, dan kita mengantarkan, dan dia yang akan bertanggung jawab atas. Kita hanya memberikan fasilitas, mengajar, begitu sebetulnya. Di sana letak bahwa QC menjadi sebuah pendekatan konseling. Begitu. Jadi kalau ujuk-ujuk diberi ayat, ini itu namanya ayat jadi palu itu, jadi paku, tuk tuk tuk, begitu. Nah, begitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Terus menurut Ustadz, apa saja tantangan dalam menerapkan Quranic Counseling saat ini? Apakah tantangan terberat itu ada di masyarakat, sekolah, atau calon mahasiswa BKPI itu tersendiri? Semuanya ada, karena ini istilah yang baru dimunculkan mungkin baru 5 tahun ke belakang ya. Kita di BKPI YAI Persis Daud ini mengusung kekhasan Quranic Counseling. Saya sudah mengenalkannya di APKI, di Asosiasi dengan Counseling Indonesia. Bukunya juga sebentar lagi terbit, begitu ya. Jadi tantangannya ada di beberapa sisi. Tantangan epistemologi juga itu wajib dipancangkan. Kemudian tadi tantangan untuk mewujudkan bahwa QC ini sebuah model yang betul-betul terbukti evidennya. Ada banyak riset-riset yang harus kita bangun dari ayat Quran, kemudian kita coba uji efektivitasnya. Ada skeptisisme ya dari uji efektivitas Quranic Counseling itu. Bagaimana kalau nanti tidak efektif gitu, jadi Qurannya yang salah? Kan akan begitu ya. Akan begitu pandangan masyarakat. Saya kira kalau kita memahami prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah dalam penelitian eksperimental, kalau pancangan-pancangan kaidahnya ditegakkan sesuai dengan apa adanya, seharusnya sebetulnya tidak akan ada, kalau tidak efektif kemudian ayat Quran yang salah. Karena prinsip dalam uji efektivitas tidak lantas kemudian kalau tidak efektif modelnya jadi keliru. Karena dalam prinsip eksperimental seharusnya seorang peneliti itu harus memastikan bahwa modelnya itu fix, baru diuji coba ya, diuji coba efektivitasnya. Nanti kalau ternyata terbukti tidak efektif, berarti bukan menyalahkan modelnya, karena modelnya itu sudah fix. Yang harus dicari adalah mengapa ini tidak efektif, itu dari apakah ada faktor-faktor yang mengganggu efektivitas itu. Ada enggak prasyarat-prasyarat yang kemudian menyebabkan bahwa prosesnya menjadi tidak efektif. Setahu saya dan semauan saya, seharusnya prinsip uji efektivitas begitu. Karena modelnya itu harus fix dulu. Beda dengan penelitian yang sifatnya itu action research, penelitian tindakan. Model itu dibangun dalam proses, tidak harus fix dulu gitu, tapi dibangun selama proses. Tapi kalau eksperimental untuk uji efektivitas, itu model itu harus fix dulu ya, harus fix, kemudian diuji coba efektivitasnya. Kalau tidak efektif bukan berarti salah model, tetapi ada faktor-faktor yang mengganggu efektivitas itu. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Masalah seperti apa yang paling cocok ditangani oleh Quranic Counseling, dan apa yang perlu diperhatikan konselor agar pendekatan ini diterapkan dengan tepat?
Ya, tentu masalah-masalah sebagaimana umumnya yang kita tangani di dunia bimbingan dan counseling itu cocok untuk diintervensi oleh Quranic counseling. Dalam penerapan ini yang jadi tantangan adalah bagaimana kalangan akademisi atau calon-calon konselor yang berbasis QC itu kompeten dalam mempraktikkan atau menerapkan atau mengimplementasikan Quranic counseling ini. Dalam 2 tahun terakhir kalau melihat lulusan BKPI IAI Persis Garut ini masih dalam taraf membangun. Jadi di 2 angkatan ini riset-riset yang berbasis QC apalagi yang sifatnya penerapan ini belum banyak. Tapi kalau mengambil insight dari ayat sudah mulai banyak, mulai ada. Misalnya memerlukan satu ayat jadi sebuah model hipotetik itu sudah ada. Tapi untuk uji efektivitasnya ini masih belum ada di 2 angkatan ini, 2 angkatan pertama, angkatan 1 dan angkatan 2. Jadi tantangan yang cukup terasa dibutuhkan saat ini adalah mewujudkan bagaimana guru BK lulusan dari IAI Persis Garut betul-betul cekatan terampil dalam mempraktikkan, mengimplementasikan pendekatan bimbingan konseling baik individu maupun kelompok dengan menggunakan Quranic counseling. Baik Ustadz, Alhamdulillah banyak sekali wawasan yang kita dapatkan di pembahasan kali ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita. Saya Ardi selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan selama pemanduan podcast. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.